Oke, salam merdeka literasi semuanya. Ya, berharap kita semua selalu sehat dan terus diberkati Tuhan ya. Selalu jaga kesehatan, terutama protokol kesehatan kita harus perhatikan, rajin cuci tangan, tetap jaga imun dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah doa. Oke, pada kesempatan kali ini juga kita akan mendengar seperti apa yang dirasakan oleh teman-teman kita pada saat menjalani PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kalau kalian di kampus ya barangkali perkuliahan jarak jauh. Nah, suka dukanya sudah kita rasakan semua. Dan kali ini JC Kencem dari Prodi Kimia akan menyampaikan apa yang dirasakannya selama menjalani PJJ. Oke JC, disilakan sayang. Baik, Shalom Ci dan teman-teman, salam merdeka literasi. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan artikel modul 8 dengan tema refleksi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Next. Latar belakang, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Nah, sejak merebaknya pandemi yang disebabkan oleh virus corona di Indonesia, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebarannya. Salah satunya adalah melalui surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Direktorat Pendidikan Tinggi nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di perguruan tinggi. Melalui surat edaran tersebut, pihak Kemendikbud memberikan instruksi pada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan mahasiswa untuk belajar dari rumah masing-masing. And next. Nah, manfaat dari PJJ ada banyak, beberapa di antaranya adalah mahasiswa dapat belajar tanpa dibatasi waktu, tempat, dan jarak. Hal ini memberikan peluang bagi mereka yang ingin meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengakses dan mereview bahan pelajaran setiap saat. Yang ketiga yaitu waktu untuk review tugas menjadi lebih lama karena tidak ada batasan waktu seperti tatap muka di kelas. Dan keempat yaitu selama masa pandemi ini, banyak sekali instansi maupun perorangan membagikan e-book secara gratis sehingga mahasiswa sangat terbantu karena mahasiswa dapat mengakses jurnal-jurnal online untuk membantu mereka mengerjakan tugas. Next. Nah, saat ini ada suka dan duka selama mengikuti PJJ. Suka mahasiswa selama mengikuti PJJ yaitu yang pertama, bisa mengeksplor hal-hal baru atau hal-hal yang belum dikerjakan. Dengan adanya situasi COVID-19, tentu membuat mahasiswa untuk belajar tentang hal-hal baru dari dalam rumah. Semisal bisa nonton edukasi di YouTube, Instagram, dan aplikasi media sosial lainnya. Momen ini harus dimanfaatkan dengan betul oleh mahasiswa untuk belajar hal-hal baru. Karena sebelum adanya COVID-19, mahasiswa sering disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus hingga minim sekali untuk belajar hal-hal semacam itu. Yang kedua yaitu bisa dilakukan kapan saja. Dosen dapat menyesuaikan waktu dengan mahasiswa kapan saja selama kedua belah pihak sepakat dan tidak merepotkan. Yang ketiga yaitu hemat. Apabila diperhitungkan, biaya untuk berkuliah biasa dikeluarkan untuk berbagai kebutuhan seperti uang makan hingga uang jajan. Namun dengan kuliah online, kita hanya mengeluarkan uang untuk membeli kuota internet. Ditambah adanya kuota internet gratis bagi mahasiswa yang disediakan oleh pemerintah maupun universitas. Dan sisanya itu bisa kita dapatkan di rumah kita masing-masing. Slide selanjutnya. Sekarang duka mahasiswa selama mengikuti PJJ. Yang pertama yaitu kondisi sinyal internet berbeda-beda. Kendala pertama yang sering dijumpai adalah kondisi sinyal internet yang berbeda-beda di setiap daerah. Mahasiswa yang berada di daerah yang minim sinyal internet
harus berjuang dengan berbagai cara untuk mendapatkan sinyal internet agar bisa mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu perangkat tidak memadai. Kondisi sosial ekonomi mahasiswa berbeda-beda. Tidak semua perangkat yang mampu digunakan untuk menginstal aplikasi seperti Zoom atau Webex yang membutuhkan memori besar. Akibatnya, perkuliahan dengan media tersebut sulit dilakukan. Yang ketiga yaitu beberapa dosen tidak memberi feedback. Karena sulitnya komunikasi, banyak tugas diberikan tanpa diberikan umpan balik oleh dosen. Seakan formalitas semata-mata tugas yang diberikan dikumpulkan lalu diberikan tugas kembali. Jadi mahasiswa seakan-akan mengatakan sudah menguasai semua materi. Slide selanjutnya. Sisi positif PJJ yaitu memicu percepatan transformasi pendidikan. Ini berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus merensek maju, Yang kedua yaitu banyak munculnya aplikasi belajar online. Aplikasi-aplikasi belajar online dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakoni belajar online. Yang ketiga yaitu penerapan ilmu di tengah keluarga. Ilmu yang diaplikasikan secara langsung akan memberikan pengaruh tidak hanya pada pengaplikasikan, namun juga bagi yang menerima pengaplikasian tersebut. Selanjutnya, sisi negatif dari PJJ. Mahasiswa dalam kuliah daring ini banyak yang mengalami kurangnya konsentrasi selama belajar karena faktor dari lingkungan. Belajarnya yang bersona nyaman, seperti di kamar kos atau di rumah yang menciptakan atmosfer kenyamanan yang bercenderung membuat kita lebih memilih untuk bersantai-santai atau tidur, dan kurangnya kondusif keadaan rumah yang membuat kita tidak fokus belajar. Yang kedua yaitu tugas kuliah daring atau online ini biasanya melebihi tugas kuliah offline. Dari sistem perkuliahan online ini mengucapkan distribusi nilai yang telah ditetapkan sejak awal pertemuan sehingga beberapa dosen harus merombak distribusi nilai untuk menyesuaikan keadaan saat ini. Yang ketiga yaitu kuliah online ini sangat tergantung pada internet dan kuota. Bila jaringan lambat dan susah sinyal, maka proses perkuliahan akan tertinggal dan terganggu saat melakukan pembelajaran atau perkuliahan daring. Selanjutnya, di sini ada solusi dari PJJ. Integrasi teknologi institusi pendidikan dan pengajar harus menghadirkan opsi-opsi belajar dengan memanfaatkan fitur-fitur teknologi digital yang variatif. Tidak hanya sebatas memanfaatkan fitur video conference atau kelas virtual dan binus online learning, supaya sudah terpercaya dalam menjalankan perkuliahan online bagi mereka yang ingin kuliah online. Oke. Nah, harapan di sini selama melakukan PJJ banyak tantangan yang mahasiswa dan dosen hadapi. Maka harapan saya ke depannya agar kita bisa untuk kuliah seperti biasanya, agar mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan, memperluas ilmu, dan dapat bersosialisasi langsung dengan teman-teman mahasiswa lain dan dosen. Nah, untuk menutup presentasi saya pada saat ini, saya mengutip kalimat dari Abigail Adams, yaitu pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan juga kita boleh merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita ya. Oke, good.